dulunya itu tanah warga gitu. Terus tanah itu dibeli sama rumah sakit. Tanah itu tuh sebenarnya dulunya itu kebun, ada sebagian sawahnya, sebagian kebun, dan itu sebelahan langsung sama kuburan. Nah, ada satu kuburan itu yang boleh dibilang apa ya, kayak kepotong gitu. Jadi setengahnya itu tuh masuk ke lahan yang dibangun sama rumah sakit tadi. Jadi kuburan itu tuh kepotong, itu dibangun sama rumah sakit. Sebelum ke cerita, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan viewer, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah ninggalin komentar, semuanya lah yang ya nggak bisa gue sebutin satu-satu. Terima kasih banyak udah ngasih support selama ini buat Lapak Horor. Ya, tanpa kalian Lapak Horor itu bukan apa-apa. Jadi, terima kasih banyak. Dan cerita kali ini itu datang dari kakaknya temen, namanya Mbak Ira. Mbak Ira itu seorang perawat, dan waktu itu dia itu baru lulus, terus kerja di sebuah rumah sakit yang belum lama dibangun, mungkin kurang lebih sekitar baru 4 atau 5 tahun gitu. Nah, di minggu pertama dia kerja di situ, itu dia kebagian dalam seminggu dia tuh kebagian 1 hari itu untuk shift malam. Susah banget mau ngomong gitu aja, sorry. Ya, buat shift malam itu cuman sehari dan pas malam Jumat. Nah, waktu itu di minggu pertama di shift malam Mbak Ira yang pertama kali itu, dia itu jadi di rumah sakit itu kan banyak koridor kayak gitu kan. Sementara tempat dia jaga shift malam itu kayak udah lumayan masuk ke dalam rumah sakit. Di bagian apanya gue kurang tahu juga. Nah, di situ tuh di tikungan koridor itu ada kayak semacam meja resepsionis yang mungkin kalau orang berdiri itu suka nanya, itu suka ya kurang lebih tingginya tuh sedadanya orang dewasa gitu. Jadi kalau dari posisi Mbak Ira duduk, itu misal ngelihat ke sana, ke depan ya, itu ketutup sama meja gitu kan. Cuman setengah badan ke atas doang yang kelihatan. Nah, malam pertama dia jaga, mereka tuh jaga itu berdua. Tapi satu temennya itu di dalam ruangan, tepat di belakang meja itu ada ruangan perawat kayak gitu. Nah, dia tuh masuk ke dalam, sementara Mbak Ira, ya karena dia baru, karena dia belum tahu terlalu banyak hal yang terjadi di situ, dan dia juga masih belajar gitu ya. Ya, sampai malam Mbak Ira itu duduk di meja resepsionis, bukan meja resepsionis ya, meja perawat itu gitu, di pojokan, di tikungan koridor tadi. Dia duduk di situ, dia entahlah lagi nulis-nulis apa gitu ya. Intinya sibuk aja waktu itu. Kurang lebih sekitar jam 12 malam tepat.
itu tiba-tiba ada sesuatu yang lewat di depan Mbak Ira gitu. Dia tuh kerasa dari sebelah kanan gitu ya, dia kerasa oh ada yang lewat. Nah, rumah sakit pada zaman itu tuh masih bebas ya. Itu yang gue rasain setidaknya gitu ya. Jadi dulu pas gue mau berkunjung ke rumah sakit, mau jam berapa aja gitu ya, mau ngebesuk kayak gitu, malah kadang suka ya sering begadang di rumah sakit ramean kayak gitu. Nah itu tuh masih bebas, masih belum banyak peraturan ya. Kalau sekarang sih udah susah banget lah untuk kayak gitu. Apalagi musim pandemi kayak gini, ya jangan harap lah gitu. Nah waktu itu siapapun tuh masih bebas keluar masuk kayak gitu. Nah itu tuh jam 12 malam Jumat. Dan memang kondisi rumah sakit itu lagi nggak terlalu rame. Memang ada beberapa orang yang nungguin pasien, tapi jaraknya lumayan jauh gitu. Nah, waktu itu ada yang lewat gitu, dan Mbak Ira tuh sempat nengok gini kan, dia kerasa ada yang lewat. Mbak Ira ngangkat kepala ngelihat, dan Mbak Ira itu ngelihat ada sosok perempuan. Itu usianya sekitar 50 tahun. Dia pakai baju daster kayak gitu ya, rambutnya hitam, agak panjangnya seberapa nggak kelihatan karena ketutup meja yang tinggi itu. Nah itu lewat di depannya gini, jalannya tuh katanya halus banget gitu, Nah si perempuan tadi itu nggak nengok nggak apa, dia bener-bener cuek, dia jalan terus kayak gitu sampai Mbak Ira tuh ngeliatin dari meja itu ya, si perempuan itu sampai jauh gitu. Dan dia berhenti di depan sebuah kamar, terus masuk ke kamar itu gitu. Udah, malam itu cuman kejadian itu, tapi Mbak Ira itu nggak cerita ke siapa-siapa, itu masih dia simpen sendiri. Nah, minggu kedua, shift malam juga, malam Jumat, jam 12 malam, itu pun sama. Mbak Ira udah lupa dengan kejadian yang lalu, karena waktu itu masih berpikirnya yang positif gitu ya. Dia nggak berpikir yang aneh-aneh kayak gitu tuh nggak. Nah, waktu itu, malam keduanya, dia shift malam itu sama. Di waktu yang sama, sekitar tengah malam, jam 12-an, itu ada lagi yang lewat gitu. Nah, sebelumnya memang ada beberapa orang yang lewat gitu ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, sama ada beberapa remaja, anak muda kayak gitu. Nah, ya Mbak Ira pasti nengok ngeliatin gitu. Cuman yang ini, itu dia lewat gitu kan. Refleks otomatis. Mbak Ira pun nengok gini. Nah, ingat lagi. Loh, ini kan perempuan yang minggu lalu, dia lewat di sini juga, lewat di depan Mbak Ira. Dia tuh ingat mukanya dari samping ya. Ingat model rambutnya, sama ingat bajunya daster kayak gitu. Nah, lewat gitu. Mbak Ira tuh sempat ngeliatin lama gitu ya, berharap apalah si ibu itu permisi atau gimana, tapi enggak, dia tuh cuek aja, jalan terus, sama persis kayak minggu kemarin, kayak minggu pertama, diliatin lurus, dia berhenti di sebuah kamar lagi, kamar yang sama, dan kemudian sosok itu tuh masuk ke dalam kamar. Nah, dari situ Mbak Ira tuh jadi penasaran. Tapi waktu itu dia belum ceritain ke siapa-siapa, itu masih benar-benar dia simpen sendiri. Tapi rasa penasaran itu tuh udah mulai timbul. Sebentar. Ada suara yang lewat tadi, kendaraan cukup kencang. Nah, di malam ketiga, di minggu ketiga, dia shift malam. Itu pun akhirnya dia karena udah penasaran ya, itu ditungguin sama dia. Ini nanti jam 12 malam, lewat lagi nggak nih si sosok perempuan itu. Ditungguin, akhirnya sampailah jam 12 malam. Tapi nggak ada yang lewat waktu itu. Nah, waduh, kok nggak ada yang lewat gitu ya. Dia makin penasaran gitu kan. Tapi udah, dia tuh
cuek, diem aja gitu, dan udah mulai agak-agak lupa karena dia memang lagi ngerjain sesuatu. Dan nggak lama setelah itu, mungkin sekitar 15 atau 20 menit setelah tengah malam, itu tiba-tiba Mbak Ira itu ngelihat ada bayangan dari ujung mata dia sebelah kanan gitu ya. Dia posisinya lagi nunduk gitu kan, lagi nulis apa. Dia tuh ngerasa kayak ada yang lewat. Deng, wah si Mbak Ira langsung, wah ini nih lewat gitu. Dia udah kerasa gitu kan. Bener aja, si sosok perempuan itu lewat. Dan tepat saat perempuan itu berada di depannya Mbak Ira, persis, perempuan itu berhenti. Dan dia tuh nengok. Sebelumnya tuh nggak pernah nengok, jadi mukanya tuh pandangannya cuma ke depan aja. Nah, waktu itu dia nengok si perempuan itu, dan perempuan itu tuh senyum ke Mbak Ira. Kayak, mari Mbak, kayak gitu. Tapi nggak diucapin ya, dia nggak ngeluarin kata-kata, cuman seolah-olah seperti itu gitu, kayak ngasih isyarat kayak gitu doang. Kemudian dia lanjut lagi jalan, dan Mbak Ira udah nebak kan, ini pasti di kamar ini berhenti nih, dan dia akan masuk. Perempuan itu menjauh, dan bener aja di depan kamar yang biasanya itu perempuan itu berhenti. Dia belok gitu ya badannya menghadap kamar. Dan waktu mau masuk kamar, si perempuan itu balik lagi nengok ke Mbak Ira. Sama, dia hanya senyum sambil nunduk kayak gitu. Dan kemudian dia masuk ke kamar tadi. Nah, di situ setelah 3 malam, 3 minggu, 3 kali shift malam, Mbak Ira menemui sosok perempuan tadi. Akhirnya karena dia penasaran, dia tuh nggak tahu apa-apa ya cerita di rumah sakit itu. Akhirnya Mbak Ira pun cerita ke teman-temannya. Keesokan paginya ya, esok harinya, itu cerita ke teman-temannya kalau dia itu melihat itu tadi, perempuan yang aneh. Perempuan yang setiap jam 12 malam itu datang dengan baju yang sama, dengan potongan rambut yang sama, dengan cara jalan yang sama, dan dia selalu berhenti di depan kamar, terus masuk ke kamar itu. Nah, akhirnya teman-temannya, beberapa dari mereka yang udah tahu cerita di rumah sakit itu ya, dia cuman ketawa, tapi nggak ngasih penjelasan apapun gitu. Mereka cuman, oh udah kenalan gitu, oh udah kenalan Ra, kayak gitu, cuman itu doang. Jadi saat Mbak Ira, emang apaan sih gitu? Emang dia tuh siapa sih kayak gitu? Mbak Ira tuh nanya dengan polosnya, tapi teman-temannya ya kayak gitu, jawabannya cuman, oh udah kenalan gitu. Nggak serem kan, nggak takut kan, kayak gitu. Ya udah cuman kayak diledek-ledekin, akhirnya ya udah deh. Mbak Ira cuek aja gitu kan. Bodoh amat lah, yang penting kalaupun dia yang aneh-aneh, perempuan itu aneh gitu, atau perempuan itu tuh hantu atau apa, yang penting nggak ngeganggu dia kayak gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa hari cerita itu tuh nyebar, dan sampailah pada seseorang. Itu adalah seorang pria. Seorang pria yang kerjanya itu di kamar mayat. Itu yang biasa, ini loh, kalau misal ada orang meninggal, dia itu yang ngebersihin, yang nyiapin jenazahnya kayak gitu, buat dibawa pulang keluarganya. Istilahnya apa ya? Gue nggak tahu, barangkali ada istilah khusus. Ya kurang lebih pekerjaannya tuh seperti itu, memang kerjanya tuh lokasinya di kamar mayat. Nah, si orang tadi itu namanya Mas Taufik. Nah, Mas Taufik itu ngedenger ceritanya Mbak Ira. Dia pun pas lagi makan siang itu nyariin Mbak Ira gitu ya. Ada temennya, Rara, lu dicariin sama Mas Taufik gitu lah. Si Mbak Ira kan penasaran, emang kenapa, ada apaan gitu, tumben-tumbennya gitu kan. Nah, akhirnya ketemu tuh makan siang di situ. Nah, di situ, Ra, katanya ini ya, kamu ngelihat ini gitu, perempuan yang kayak gini-gini. Iya gitu. Oh, itu tuh Mbak Tarsih katanya. Wah, Mbak Tarsih? Terus siapa itu Mas Mbak Tarsih? Nah, akhirnya diceritain tuh sama Mas Taufik. Jadi Mbak Tarsih itu tuh penghuni rumah sakit ini, dalam tanda kutip, dia yang dari awal Mas Taufik kerja di situ. Jadi Mas Taufik itu bener-bener dari awal banget kerja di rumah sakit itu.
Dan dari awal banget itu juga, Mas Taufik itu udah kenal sama si sosok Mbak Tarsih tadi. Nah, si Mbak Tarsih itu kebiasaannya dari yang Mas Taufik kenal, dia itu hampir setiap malam, kalau lagi ada jenazah di kamar mayat, itu dia pasti akan datang ke situ dan dia akan jalan dengan tenangnya. Jalannya tuh nggak begini ya, nggak ada goyangan sama sekali. Dia kayak naik skateboard kayak gitu aja, bener-bener ser gitu. Dan dia tuh akan nengokin jenazahnya itu satu-satu, kayak gitu. Makanya kadang Mas Taufik itu suka, jenazah kan biasanya ditutup mukanya ya. Nah itu kalau udah sekitar jam 11 malam itu Mas Taufik suka kayak ngebukain gitu. Nah nanti Mbak Tarsih tuh datang gitu. Dia akan ngedeket jenazah itu, dia cuma ngeliatin gitu doang, terus udah bangun lagi, pindah ke jenazah yang lain, kayak gitu. Itu hampir setiap hari, tapi kalau misal lagi ada jenazah. Dan kejadiannya tuh sekitar jam 11 malam. Kalau lagi nggak ada jenazah, ya Mbak Tarsih nggak datang ke situ gitu. Nah itu ceritanya Mas Taufik. Wah, Mbak Ira jadi ngedenger cerita kayak gitu, wah Mas berarti si Mbak Tarsih itu setan gitu ya. Dia tuh hantu gitu. Ya kurang lebih seperti itulah kata Mas Taufik. Tapi nggak apa-apa, nggak usah takut. Dia tuh nggak iseng kok. Dia cuman kayak gitu lewat-lewat doang kata si Mas Taufik tadi. Yang mungkin pas malam itu kamu ngelihat dia mau kenalan kali karena kamu ya karyawan baru kan di sini. Wah, si Mbak Ira ya udah, meskipun dia agak takut gitu ya. Apalagi Mbak Ira tuh inget senyumannya gitu, senyumannya Mbak Tarsih yang dia senyum tapi agak dingin gitu ya. Ya namanya senyum makhluk kayak gitu, mau semanis-manisnya senyum tetap aja gitu kan, dingin gitu. Ya udah akhirnya Mbak Ira pun tetap melanjutkan rutinitas seperti biasa. Dia tetap shift malam dijalani. Cuman setelah dia tahu tentang Mbak Tarsih itu, dia nggak berani buat jaga sendirian di depan situ, di meja itu. Dia tuh nggak berani, jadi dia milih berada di dalam ruangan sama teman-temannya kayak gitu. Ya udah, setelah cerita itu beredar gitu ya, akhirnya keberadaan Mbak Tarsih itu tuh jadi perbincangan lagi gitu, yang sebenarnya udah adem, tapi itu cerita itu jadi terangkat lagi. Nah, suatu hari lagi, itu ketemu lagi tuh si Mas Taufik sama Mbak Ira. Dan Mbak Ira tuh nanya lagi, Mas ceritain lagi dong Mbak Tarsih tuh gimana sih sejarahnya, kok bisa gitu dia di situ. Nah, kata Mas Taufik, rumah sakit itu kan didirikan di ya tanah, apa namanya ya, dulunya itu tanah warga gitu. Terus tanah itu dibeli sama rumah sakit. Tanah itu tuh sebenarnya dulunya itu kebun, ada sebagian sawahnya, sebagian kebun, dan itu sebelahan langsung sama kuburan. Nah, ada satu kuburan itu yang boleh dibilang apa ya, kayak kepotong gitu. Jadi setengahnya itu tuh masuk ke lahan yang dibangun sama rumah sakit tadi. Jadi kuburan itu tuh kepotong, itu dibangun sama rumah sakit. Nah, kata Mas Taufik, kuburan itu adalah kuburannya Mbak Tarsih. Tapi ya maksudnya sosok yang mondar-mandir kayak gitu, kata Mas Taufik ya itu kan jinnya doang gitu. Kalau Mbak Tarsih yang sebenarnya sih ya udah urusannya udah di alam kubur sana gitu. Jadi itu kayak jinnya, jin apalah ya, gue kurang tahu juga ya. Dia yang kayak gitu, dia yang masih mondar-mandir di situ gitu. Dia kayak ya rumah sakit itu bagian dari tempat tinggal dia, dan kamar yang sering dimasuki sama Mbak Tarsih itu adalah ruangan yang setengah kuburannya itu dibangun gitu. Itu yang ruangan yang bener-bener mepet banget sama kuburan. Kayak gitu. Jadi kenapa Mbak Tarsih sering masuknya ke situ ya? Karena di situ ada sebagian kuburan dia. Ternyata ceritanya tuh nggak cuma berhenti di situ. Ada satu cerita lagi itu dari petugas kebersihan.
Kalau di rumah sakit itu biasanya kan bersih-bersihnya itu pagi sama ya entah sore ya, tapi ada bersih-bersih yang tengah malam juga. Biasanya nunggu pasien pada tidur, terus yang penunggunya juga udah pada tidur gitu. Nah mereka tuh baru kerja tuh sekitar jam 1 malam. Mereka kerja ngebersihin. Nah waktu itu ada salah satu petugas kebersihan, dia tuh lagi ngepel lantai di koridor kayak gitu. Pas lagi ngepel, sama dia pun waktu itu baru awal-awal kerja. Dia tuh lewat di ruangan tadi dan dia tuh ngelihat ada sosok perempuan. Itu lagi duduk di situ. Duduknya begini aja, nunduk. Rambutnya itu panjang tapi nggak kelihatan mukanya. Pakai daster putih. Dia ngepel gitu kan. Ya dia ngeliatin, wah kok serem ya, kata si petugas itu ya. Petugas kebersihan tadi. Dan itu berulang. Selama beberapa hari, itu dia ngelihat sosok itu lagi duduk di sana. Sampai akhirnya dia cerita ke temennya, ya akhirnya dia dikasih tahu juga kalau itu tuh sosoknya Mbak Tarsih gitu. Ya sama dengan cerita yang tadi, siapa Mbak Tarsih itu. Ya akhirnya setiap dia ngepel di situ ya, dia nggak berani lagi nengok ke ruangan tadi. Sampai akhirnya ruangan itu tuh sampai beberapa tahun kemudian, kurang lebih sekitar 2 tahun Mbak Ira kerja di sana, itu memang dikosongkan sama pihak rumah sakit. Jadi itu memang nggak dikasih ke pasien karena ya rumah sakit tahu gitu ya, kalau ada sedikit masalah dengan ruangan itu, makanya dipending dulu itu untuk disewakan ke pasien kayak gitu. Jadi memang benar-benar ditunda setelah 2 tahun. Itu katanya sempat dilakukan kayak semacam ritual penyempurnaan kayak gitu ya. Yang detailnya gue juga kurang tahu seperti apa. Intinya dilakukan ritual, dilakukan selamatan kayak gitu. Dan akhirnya ruangan itu pun dibuka untuk umum. Dan katanya pada awal-awal ada yang nempatin gitu ya ruangan itu ada beberapa cerita. Jadi yang sakit atau yang nungguin orang sakit itu tuh masih suka ngelihat ada perempuan yang lewat ke situ. Itu cuman lewat doang ya, intinya lewat doang gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak nengok, nggak apa. Dia cuman lewat situ doang, ngelihat masuknya tapi nggak ngelihat keluarnya kayak gitu. Ya mungkin Mbak Tarsih itu masih di sana, tapi mungkin kondisinya jauh lebih baik, jauh lebih tenang gitu. Nah itulah salah satu cerita dari rumah sakit yang diceritain sama Mbak Ira. Dia sampai sekarang masih jadi perawat, masih di rumah sakit itu, dan udah sekitar ya ratusan atau mungkin bahkan ribuan kali ya ketemu dan ngelihat si sosok Mbak Tarsih itu. Dia tuh masih mondar-mandir di lingkungan rumah sakit. Dan memang dari awal kenal sama sosok Mbak Tarsih itu tadi, sosok itu tuh nggak ngeganggu siapa, jadi nggak ngeganggu siapapun gitu. Dia cuman lewat mondar-mandir gitu aja, dan hampir semua karyawan itu udah tahu. Ya mereka itu nganggep itu biasa meskipun mereka takut, tapi ya udah karena memang dia mungkin tempatnya di situ, toh dia nggak ngeganggu, akhirnya ya udah dibiarin aja. Nah begitulah ceritanya. Mungkin nggak terlalu serem ya, tapi semoga ini masih bisa menghibur kawan-kawan semua, bisa menjawab kehausan kawan-kawan semua akan cerita horor kayak gitu. Nah intinya itu tadi sih, gue cuman bercerita dan gue mohon maaf misal masih banyak kekurangan di sana sini dalam gue bercerita. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ngasih support. Mohon maaf kalau misal bales komennya, responnya itu agak telat belakangan karena memang lagi ada kegiatan lain yang cukup menyita waktu, dan ya waktu gue tuh cukup terbatas gitu. Jadi tapi ya semaksimal mungkin gue coba untuk
tetap bisa balesin komentar dari kawan-kawan semua. Jadi jangan ragu untuk tetap kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.